Halo semua, gue Ali dan di video yang berbeda kali ini mungkin gue mau ngebahas tentang headset gaming wireless. Kenapa penting banget sih? Ya awal pembahasan ini sebenarnya dari pengalaman main game gue dan juga beberapa komentar ketika gue ngebahas soal headset gaming wireless. Masih banyak yang cukup skeptis, takut pada nge-lag pas lagi dipakai. Padahal udah dari waktu yang lama gue pakai beberapa jenis headset gaming wireless, itu udah aman banget. So jadi daripada ribet, mending langsung aja gue buktiin di video ini. Tapi sebelum itu gue mau tahu dong, gimana sih pendapat kalian tentang headset gaming wireless? Apa memang kalian bisa ngerasain gitu latensi lag-lagnya lagi dipakai gitu? Atau memang udah cukup bagus buat dipakai? Penasaran gitu gue sama jawaban kalian. Coba kalian jelasin nih di kolom komentar kayak gimana, oke? So, headset gaming wireless yang saat ini gue pakai kalau nggak Logitech G733 ya yang murah, si Daxa TS1. Cuma kali ini gue juga datangan barang baru juga yang cukup why kenapa baru resmi masuk di Indonesia, yaitu si Logitech G Pro Wireless. Ya, kalau misalnya kalian mau gue bahas headset gaming ini, coba aja komen di bawah dan mungkin di sini gue bakalan kekeh gitu. Kenapa kalian harus move ke headset gaming wireless dan buang jauh-jauh headset kabel kalian sekarang juga. Ya, quote on quote ya, ini untuk kebutuhan gaming, bukan soal tes audionya, melainkan dari latensi headset gaming sekarang, itu udah bagus dan gue bisa bilang setara sama headset kabel punya. Intinya sih kalau bisa tanpa kabel, ya kalau bisa kenapa harus masih pakai kabel? Kelebihan headset gaming wireless saat ini pun gue rasa udah sangat proper buat ngatasin kalian bermain game tanpa latensi lagi. Udah exportable banget lah kasarnya. Jadinya simpelnya itu untuk sekarang headset gaming wireless itu udah setara sama latensinya headset gaming wired atau kabel gitu ya. Udah gitu enak juga nih, fleksibel, nggak ada ganggu lagi dari segi kabelnya. Tapi tenang, gue juga nggak bakalan asal ngomong aja. Dari pengalaman gue dan juga beberapa testing yang udah kita lakukan di sini udah lumayan lah buat jadi bahan info ke kalian. Ini bukan riset science, tapi seenggaknya bisa jadi acuan awal aja. So, kalau kalian memang bener-bener cari yang valid, ya mesti deep down lagi ke Google gitu. Cuma di sini gue mau ngejelasin dulu nih, sedikit tentang koneksi wireless itu kayak gimana dan kayak apa. Oke, kayak namanya, wireless, artinya tanpa kabel atau nirkabel. Bukan artinya nggak connect kemana-mana. Maksudnya adalah gimana cara ngirim informasi-informasi tanpa wadah fisiknya. Contohnya kalau di headset gaming ya biasanya tuh di bagian kabelnya. Ya, gue bisa anggap lah kalian udah ngerti lah konsep dasar dari wireless itu seperti apa. Singkat cerita, awalnya juga dulu ada bule, kayaknya dia tuh sebel lihat kabel teleponnya itu berantakan. Terus dia mikir nih, wah ada penemuan menarik nih di tahun 1888, which is beberapa tahun sebelumnya ada yang namanya itu soal gelombang radio. Dia mungkin mikir kayaknya ini bisa dimanfaatkan gitu. Ya mungkin pertanyaan tersebut cukup gila ya, atau nggak pada zamannya lah ya. Tapi tiba-tiba muncul nih dia pemikirannya gimana jadinya kalau kabel ini nggak ada, tapi tetap bisa dipakai untuk berkomunikasi. Mungkin workspace-nya itu bakalan lebih rapi atau nggak lebih efisien lagi. Nah, dia coba tuh teknologi radio tadi dan ternyata berhasil. Yang awalnya itu bisa mengirim sinyal radio sejauh 1,5 miles atau setara dengan 3 meter. Dan wala dengan berbagai macam development yang rumit, muncullah wireless pertama di dunia dan tetap dikembangkan sampai sekarang. Itulah sejarah singkat dari wireless. Terus soal 24 GHz, apaan sih? 2,4 GHz adalah frekuensi jaringannya. Dari mana angkanya? Ya pokoknya ada rumus fisika buat ngitung frekuensinya. Ribet deh pokoknya. Dari beberapa penjelasan barusan ya intinya wireless 2,4 GHz adalah perangkat nirkabel berfrekuensi 2,4 GHz. Kenapa 24 GHz kan bukannya lebih tinggi, frekuensi lebih bagus ya? Ya bisa dibilang ada organisasi teknisi elektronik yang mengatur beberapa frekuensi yang dibolehkan. Namanya itu adalah Institute of Electrical and Electronic Engineers. Ya singkatnya adalah IEEE ya, dan mereka ini punya standar namanya IEEE 802 yang masih terus diupdate karena menyesuaikan zaman bahkan sampai sekarang udah di 802.11 BE yang mana ini disiapkan untuk Wi-Fi 7. Wah. Nah, salah satu poin dalam satu aturannya tersebut ada masalah frekuensi yang diperbolehkan untuk dipakai, which is adalah 2,4 GHz. Gue sih nggak paham secara detail kenapa sebuah industri menggunakan teknologi frekuensi itu nggak boleh lebih atau nggak kurang dari 2,4 GHz. Ada juga beberapa angka yang digunakan kayak misalkan WiFi itu sekarang udah ada yang 5 GHz. Emang agak penasaran sih, tapi kayaknya bakalan panjang banget kalau dibahas secara detail. Jadi ya udahlah ya untuk sekarang. Oke, kalau soal Bluetooth sama juga. Teknologi ini nggak butuh kabel sama sekali buat menghubungkan dua atau lebih alat buat berkomunikasi satu sama lain. Yang membedakan adalah Bluetooth ini jauh lebih pendek jangkauannya.
Untuk pakai teknologi ini pun Bluetooth selalu punya chip untuk berkomunikasi dengan device yang lainnya. Buat ngasih tahu nih, gue ada di sini nih gitu ya. Ya sama kayak alamat rumah lah ya. Jadi lu harus tahu dulu baru kenalan gitu. Atau enggak sebutannya pairing dulu baru bisa nyambung. Asik pacaran bisa kali. Iya pacaran iya. Ya teknologi ini memang tetap bertahan cukup lama dibanding sama infrared. Gua rasa karena selalu ada kemungkinan untuk long last dan tetap ada pembaruan di setiap versinya buat tetap catch up sama teknologi sekarang. Dan FYI aja, versi yang paling terbaru dan udah mulai digunakan itu saat ini adalah Bluetooth 5.2. Cuma buat gue, wireless 2,4 GHz punya beberapa kelebihan yang worth buat dikonsider dibanding Bluetooth, apalagi di ranah headset gaming. Pertama, low latensinya ini kayak wired headset tapi nirkabel. Kita semua tahu lah, high latency itu bikin kesel ya sampai sakit kepala gitu ya. Apalagi kalau pemain game yang butuh dengerin step musuh, tapi kalau tiba-tiba kumat, latensi jadi segede-gede gaban, kelar rusuk. Mungkin 150 millisecond kalau denger lagu emang gak masalah, tapi kalau game, ya parah lah gitu ya. Dan gue juga mau bilang nih, untuk soal teknologi Bluetooth 5.0 ini pun memang lebih jauh lebih canggih maksudnya dari versi-versi sebelumnya. Tapi tetap nih, gue bilang ini nggak bisa menjadi sebuah lowest latensinya. Ya nggak jelek banget emang, tapi selama nggak buat gaming ya. But still, mungkin sama-sama nirkabel, tapi wireless 2,4 GHz ini masih yang stabil lah. Kompatibilitas, nggak semua device itu punya Bluetooth. Contohnya aja kayak PC yang motherboard biasa aja gitu. Itulah salah satu kasusnya. Tapi tetap aja kalau misalnya mau pakai ya harus pakai transmitter juga. Jadi kalau lagi nggak main di notebook atau nggak handphone misalnya, ya mungkin para pembela Bluetooth akan bilang nih, dongle is a sin. Tapi ternyata ya nggak ada bedain juga sih. Paling yang simpelnya ya bisa connect di handphone aja. Khusus buat gear gaming juga, gear gaming ya, wireless 2,4 GHz itu bakalan jadi simple banget karena tinggal plug and play aja. Dan untuk di beberapa gear gaming yang premium, contohnya kayak Logitech ini kita bisa pakai setting device-nya pun nggak kayak Bluetooth yang nggak asal paired aja ya udah tinggal pakai. Ini masih ada settingannya lagi. Dan terakhir, kalau di headset gaming yang pakai Bluetooth atau ya headset Bluetooth lah ya gitu ya, standar alur transmittingnya itu cuma one way aja atau sebutannya A2DP. Bagus kalau cuma buat dengerin suara aja. Cuma kalau misalnya mau dipakai juga headsetnya buat ngomong gitu ya, sometimes Bluetooth itu mesti diganti modenya ke HFP atau HSP, which is itu ngebagi alur transmittingnya dan otomatis kualitas audionya tuh jadi berkurang. So, buat ngepastiin ini pun gue juga udah melakukan beberapa testing sama tim gue di sini tentang headset gaming. Tapi sekali lagi ini bukan riset science ya. Sulit cuy buat dapetin yang super detailnya gitu ya. Cuma bisa ketangkep sama mata sama kuping kita aja gitu palingan gitu. Tapi seenggaknya dari sini pun cukup relevan lah buat jadi contohnya. Tes pertama kita ambil jeda suara dari video di YouTube ke headsetnya. Hasilnya untuk kabel dan wireless 2,4 GHz itu susah banget ngebedainnya. Kalau headset Bluetooth yang gue pakai di sini cukup ketara lah bedanya. Di bagian ini sebenarnya gue masih kepo walaupun nggak ketara jedanya. Harusnya kan tetap ada latensinya, namanya juga wireless itu. Mungkin udah sampai 0,00 millisecond, jadi susah banget ngebedainnya. Tapi seenggaknya kalau misalkan dari mata sama pendengaran gue saat tes ini tuh nggak kerasa beda yang signifikan, gue bisa bilang ini cukup setara lah ya. Beda sama kalau Bluetooth punya. Saat gue tes YouTube, ketara banget jedanya. Walaupun belum gue ambil jeda waktunya langsung. Dari mata pun ketara banget bolanya jatuh sama suaranya itu nggak barengan. Tapi dengan catatan, di mata gue ini kalau di speed yang normal agak sulit juga sih ngebedainnya. So, gue bisa ngeliat ini pun karena ya di slow motionin. Nextnya untuk testing dalam game, gue ambil jarak waktu setelah gue klik mouse sampai suara tembakannya itu terdengar. Ya di sini cukup beda ya hasilnya sama testing sebelumnya. Hampir semua feel-nya itu sama di mata gue atau enggak di pendengaran gue secara normal. Dan dari tabulasinya pun perbedaan setiap jenisnya pun bener-bener tipis banget. Yang kabel itu konstan di 0,22 second rata-ratanya. Kalau yang wireless itu sama tapi angkanya agak sedikit naik turun. Sedangkan kalau yang Bluetooth itu rata-ratanya cukup tinggi yaitu di 0,24 second. Kelihatan cukup jauh memang, tapi ingat ini dalam bentuk di second ya. Jadi on real test pun tanpa slow motion itu pun susah banget ketaranya. So, kita bisa ambil kesimpulan awal juga nih sekarang untuk latensi headset gaming wired dan juga wireless 2,4 GHz di sini itu hampir sama. Tapi ya gue belum bisa pastiin ya ngomong sama banget gitu ya dari testing gue karena memang gue nggak melakukan sedetail mungkin. Tapi seenggaknya it feels no lag at all lah. Beda kondisinya sama Bluetooth. Mungkin di kondisi ini pun saat pengetesan which is nggak ada gangguan sama sekali dan pengetesan dilakukan gerakan konstan, nggak ada moving yang refleks kaget gitu. Jadi untuk latensi bisa dikatakan aman. Beda jauh kalau sama pengalaman gue pakai headset Bluetooth buat dipakai main game. Gokil banget lah latensinya. Awal mungkin aman, tapi terkadang kalau lagi kayak gaming hektik atau nggak lagi contesting,
itu kacau lah, suka tiba-tiba telat gitu suaranya. Jadi ya momen gue gaming pakai Bluetooth itu ya nggak lama lah ya karena cukup makan hati. Tapi balik lagi, semenjak testing gue untuk wireless 2,4 GHz itu bisa ngebuktiin latensinya bener-bener minim banget buat di 2 tes barusan, gue bisa bilang ya ini udah perfect banget lah buat main game. At least untuk di permasalahan latensinya. Ya kalau misalnya untuk fitur-fitur lain dari headsetnya, ya tergantung dari headsetnya lagi. Dan walaupun gue testingnya pakai headset gaming yang premium punya, yaitu si Logitech G Pro Wireless, gue pun cukup pede nih kalau misalkan kalian komplain gitu ya bang itu kan wireless mahal gitu, coba dong yang murahnya. Ya dicoba aja. Gue sih lebih pede latensi headset gaming wireless murah akan lebih baik daripada Bluetooth punya. Asalkan headset gamingnya jelas ya, jangan asal murah, wireless, punya dongle ya dihajar-hajar aja gitu. Jadi untuk di video kali ini untuk headset wireless ya, headset gaming wireless gue bisa bilang menangkan lah ya dari beberapa tes yang gue lakukan. Yang mana untuk headset gaming wireless ini cukup worth it kalau misalnya kalian suka bermain game yang nggak mau khawatirin soal latensinya. Dan dari beberapa keunggulannya si headset gaming wireless pun juga cukup komplit. Pertama dari fleksibilitasnya yang udah enak banget, nggak ada kabel. Terus latensinya cukup aman banget. Dan satu lagi dari fitur ya kalau misalnya kualitas audio sebenarnya dari headsetnya lagi sih. Cuman kalau misalnya minusnya ya gue bisa sebutkan dari headset gaming wireless paling dia ini memiliki baterai. Jadi nggak cuma sekedar wireless, kalian juga mesti tahan baterainya itu tetap nyala. Jadi kalau baterainya habis ya kalian nggak bisa pakai otomatis gitu. Sama mungkin satu sih, kalian juga harus menjaga si dongle-nya itu jangan sampai hilang. Kalau misalnya hilang ya headset gaming wireless ya jadi wired atau nggak bisa dipakai. Paling itu sih minusnya. So, menurut kalian gimana nih? Mungkin video ini kalau misalkan di gua ya untuk kondisi channel yang udah gede contohnya mungkin bisa nih munculin banyak kontroversi. Bisa jadi bahan obrolan gitu ya. Cuma untuk di skala channel gue yang masih baru ini, gue minta dong saran kalian tuh gimana? Atau nggak pendapatnya deh, apakah bermanfaat atau ada yang melenceng? Coba bantu gue untuk lurusin, kita diskusi bareng-bareng di bawah, cakepnya gimana gitu. Soalnya nantinya gue bakalan bikin video-video seperti ini lagi soalnya. Dan di sini pun gue juga nggak ada mau ngejelek-jelekin jenis headset ataupun headset dari brand tertentu. Ya, setiap jenisnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tetap. Dan dari testing yang gue lakukan pun, semua headset yang gue gunakan itu pun itu adalah headset yang gue suka dan gue gunain sampai sekarang juga. So, sorry nih misalkan kalau masih banyak kekurangan dari testingnya, apalagi sekarang yang gue gunain Bluetooth-nya itu bukan memang headset gaming Bluetooth gitu ya. So, seenggaknya ya gue bisa kasih yang ada buat gue punya dulu. Yang gue punya dulu maksudnya. Terima kasih juga buat kalian udah dengerin opini gue yang mungkin sedikit radikal gitu ya. Dan gue juga minta dong untuk kalian kasih kritik ataupun saran tentang format video seperti ini. Mungkin kalau kalian suka gue bakal memperbanyak juga yang kayak tadi gue bilang aja. Jadi nggak cuma review video aja, oke? Dan mungkin itu aja. Subscribe channelnya kalau kalian belum dan like videonya kalau kalian suka. Dan pastiin juga aktifin notifikasinya ke all biar mendapatkan info terbaru dari kita dan juga join Discord kita karena kita ada konten baru lainnya juga dari situ yang dari Discord juga. Jadi pastiin kalian cek link di deskripsi juga dan follow Instagram kita di nyan.teh. Oke, mungkin itu aja. Di sini ada gua hostnya Adi. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.